Duh, kok bisa master? Tidak berbisa dan yang berbisa, kalau memang tidak berani, jangan sekali-sekali untuk menangkap makanan. Lebih baik dengan kayu kita mengusir atau gimana. Dan boleh semakin kita bergerak, semakin memompa ke jantung. Karena bisa itu penemuan yang sekarang bisa tidak ke pembuluh darah, dia dikenyar getah bening. Kenyar getah bening seperti kita baru berat, ada bening-bening juga, iya. Dia akan di sana semakin ular. Tapi saya udah punya ular ya. Mbak siapa namanya? Mbak, oh ini dia Mbak Astrid. Oke Mbak Astrid, minta mic dong lagi satu untuk Mbak Astrid. Dea belum enggak. Mbak Astrid, udah main ular dari kapan sih? Mbak Astrid, dari kecil udah main ular. Aduh nakal ya, udah kecil. Iya. Oke, Mbak Astrid ini yang akan di monitor sini. Monitor. Mbak Astrid ini udah main ular dari kecil dan sekarang Mbak Astrid akan mengedukasi para pengunjung di sini, teman-teman di sini semuanya di kebun vintage akan mengedukasi kalau ular itu sebenarnya tidak berbahaya. Tidak seberbahaya yang seperti virus corona. Tapi ada ular yang berbahaya. Ada yang pasti ada ya. Tapi yang sekarang ini ada yang berbahaya, nggak? Yang ada. Nanti dibawakan HC. Apa? HC. Oh nggak tahu HC ya? King Cobra. Tapi yang King Cobra ada. Tapi yang paling berbahaya ular yang satu itu bisa 9 bulan lah. Itu Pak, itu menyenangkan dan berbahaya. Oke, Mas. Tapi bahayanya keras itu. Oke, sekarang apa yang kita akan edukasi nih? Ular yang 9 bulan itu. Sekarang apa yang akan kita edukasi? Oke. Show dulu apa edukasi? Edukasi dulu. Siap, silakan. Ya, hari ini kita dari Astrid Snack Show dan bersama tim di sini kita sering rescue, dimanapun ada panggilan kita pasti akan ke sana. Kita siap 24 jam. Ular apa aja? Ada di daerah masing-masing. Ular apa aja? Ular kita bawa sini. Ini pertama, ini kan udah lumrah. Ini namanya ular piton, bahasa Balinya sab. Apa? Sab. Lipi sab. Lipi sab itu namanya. Lipi ini kan yang nyebur. Kalau ini ya lipi piton atau lipi piton. Ini yang ngelilit itu kan sampai mungkin tulang ya. Mungkin nanti dipraktekkan kalau kita dililit ular piton biar tidak mati atau tidak remuk tulang kita tekuk aja ekornya pasti akan lemes. Oh, paling bawah itu, yang paling ujung itu ditekuk. Mungkin praktek? Enggak mau saya nggak mau dipraktekin. Itu di depan ada jenis piton dan albino itu yang kuningnya. Itu albino yang kuning. Iya. Oh gitu. Sioko namanya. Oh. Banyak luang ya canggih sih. Ini Sioko. Sioko apa Sioko ya? Adik-adik, jangan dekat-dekat. Nah, itu semua takut. Semua ular aman yang piton. Jadi yang kuning itu dia kelainan gen ya, genetik. Oh, kayak orang albino gitu. Ya, masuk ular cacat ya. Tapi kan banyak yang ular-ular kuning ini. Ya. Oh, gitu ya. Tapi masuk ular hias juga dia. Oh, iya. Semakin unik jadi semakin mahal juga. Semakin mahal. Ya. Oh, gitu. Oh, iya tadi bilang ada rescue gitu ya. Ya. Ke rumah-rumah. Itu ular apa aja? Soalnya saya takut segala macam ular kan. Sampai ular sawah pun masuk kan ke rumah kan. Itu rescue juga. menyelamatkan istilahnya ya, menyelamatkan ular yang masuk ke rumah karena musim penghujan ini adalah di mana ular itu kan berdarah dingin. Berdarah dingin otomatis suhu di luar itu menjadi dingin, dia akan mencari tempat yang hangat untuk begitu ya, dia akan mencari tempat yang lebih hangat. Dan juga di rumah itu kebanyakan dia masuk rumah karena kemungkinan ada makanan di dalam rumah tersebut. Oh gitu jadinya. Kotor di dalam rumah, jadi tempat bersarangnya tikus, otomatis ular akan masuk. Berarti dia suka yang kotor-kotor? Iya, kotor-kotor. Jadi ada tips dari kami, rumah harus bersih. Kebersihan rumah. Oh gitu, iya benar. Karena bagaimanapun juga jenis reptil ini juga berpengaruh untuk ekosistem kan. Rantai makanan, makanya kita perlu jaga kelestariannya. Ini saya mau tanya, ini kan udah jinak nih. Kira-kira membahayakan nggak sih kalau udah jinak? Tetap membahayakan. Membahayakan. Kita masalahnya naluri binatangnya itu pasti akan ada. Dia akan mencium, istilahnya mensensor tubuh, panas tubuh. Semakin kita panik, dia akan makin terancam. Oh gitu ya? Dia tidak punya telinga, tidak punya. Dia cuma mensensor. Berarti kalau sekarang saya nyoba,
Ini jenisnya punya Bali yang yellow head, yang kepala kuning ya. Berapa bisa panjangnya? Paling panjang? Panjang yang kita gini baru sampai 8 meter. 8. Ini berapa meter? Ini baru 2,5 meter. Paling panjang tuh 8 meter. Ya, kalau yang besar itu bisa makan anak sapi. Masa sih? Ya, anak sapi sama babi. 3 kali ukuran. Karena saya juga punya induknya, saya kasih anak sapi masuk. Berarti dia sekali makan anak sapi itu berapa hari nggak makan lagi? Sebulan. Sebulan nggak makan. Iya. Berarti sebulan sekali kamu beli sapi dong? Boleh, Niki. Kadang ada dapat minta dari peternak sapi, anaknya yang Kasih sudah aja ke mati. pengunjung bahwa itu mau dia. Ya. ular berbisa yang ada di Bali yang pernah kita temukan tuh. Para pengunjung yang mau tahu jenis-jenis ular ini ada nggak? Iya. Itu ular berbisa ya. Semua Nah, ular kan? berbisa Silakan di Pak Bali. di bawah. Ini kalau yang Tuh, kan? ular piton tidak berbisa ya, yang dibawa. Nih, Dek, kamu ini punya anak siapa nih? Ini anak ini, Ah, pantesan. anak ibu sama. Kamu pegang ular dari kapan sih nih? Anak-anaknya dikasih ular gini ya? Dari sejak lahir udah diajarin. Hah? Beneran? Itu melet-melet gitu nggak bahaya? Nggak apa-apa. Oke, karena lipis yang melet. Ular hidup Kan soalnya. tidak ngair bagian. Janganlah. Ini matanya kenapa beli? Itu cacat lahir dia. Oh dari lahir udah kayak gitu ya? Ya, nggak punya mata dia. Berarti ini, wah ini pendekar mata satu nih berarti ya? Ya. Ya. Tapi sama juga nggak berambut ya. Iya sama gitu ya. Itu lagi satu mana tuh? Yang mana? Yang gede tadi. Yang gede mana dia ya? Masih di danau. Oh itu. Lagi dua yang jalan. Oke. Apalagi yang perlu diedukasi. Nah ini ular hijau nih. ya. Ini di rumah saya pernah ada nih yang Ini ular hijau yang tidak mempunyai bisa. Ya, jadi jenis ular hijau banyak ya. Tidak semua ular hijau berbisa. Tapi ini masih galak juga. Ini deket terus nih. Terus yang hijau ini dia nggak berbisa. Tidak berbisa. Tapi gigit nggak? Gigit pasti. Sakit nggak kalau digigit? Coba kaget aja sama. Coba ya. Nanti pas di show di Zoom Kagak, langsung emang dia. dipikirin. Dia kok akan digigit, pasti akan digigit. Kok pasti akan digigit nanti kalau pas show. Lu udah pernah berapa kali gigit ular? Udah berkali-kali. Maksudnya lo udah berapa kali gigit ular apa Digigit ular. Iya yang gigit. Udah sering digigit ular? Ya, sudah. Jadi ini jenisnya nggak beracun ya. Ini kalau ekornya ini kan abu-abu dia. Yang berbisa itu dia kayak gitu. Yang kecil lagi. Ya, ekornya merah dia yang beracun. Oh ini yang beracun? Ya. Ini beracun. Tapi sekarang masih beracun? Beracun enggak? Enggak berkurang. Ini cangkok. Ini yang beracun jangan ini dikeluarin yang beracun nih. Iya mau dilihat kan? Gigit. Nah, ini gigit. Siap. Saya sempat dihipnotis ya sama ada yang om-om yang di Renon itu sering dulu, entah apa komunitas reptil yang mana tuh. Saya dihipnotis biar nggak takut sama ular ya. Tapi sekarang takut sama ular kan? Ya. Terus yang hipnotis siapa nih? Ya ini ular hijau yang berbisa ya. Coba dilihat om. Ini yang berbisa. Ya. Ini banyak yang bawa ular sih. Jadi ekornya merah dia. Ini yang di rumah saya nih ada nih kemarin nih. Kepala Berdiri aja. kepalanya lebih segitiga. Lu ngapain undang yang gini-gini sih Tia? Jinak. Boleh dipegang. Tapi edukasi sih. Edukasi karena benar-benar. sekarang kan masuk musim hujan. Ya, jadi lebih banyak ular masuk rumah warga. Ini bisanya masih? Ini masih. Semua masih. Coba. Ya bentuk kepalanya tuh cenderung ular berbisa tuh segitiga karena kantung bisa tuh ada di kepala. Oh, berarti Tapi kalau itu udah bukan segitiga, jaminan. Jaminan ya. Cenderung berbisa. Cenderung berbisa, skala segitiga. Ini perbedaannya mungkin bisa dilihat. video. Karena bisa itu ada di kepala. Oh, berarti yang ini enggak ya? Ya, jenisnya racunnya hemotoksin. Dia menyerang sel darah merah. Ini bener kalau saya ngambil bener diserang sama dia bener nih. Sumpah siap panik. Ya ini ular hijau yang berbisa. Ada lagi satu yang ular hijau yang tidak berbisa. Yang mana? Bisanya medium, itu kepalanya runcing. Ada lagi ular yang di lain? video ini adalah rescue kita yang ada di Denpasar. Kita menyelamatkan, memindahkan ke tempat yang lebih aman. Kita yang masih penduduk, kita akan
bawa lagi ke jauh dari pemukiman. Oh, nggak dibawa ke tempat yang jenis berbisa kita akan tampung di penangkaran kami. Kalau yang nggak berbisa dilepas aja. Kita kembalikan liar di alamnya. Di alamnya ya. Ya, ini Mr. Danu yang lagi di villa ya merescue. Oh iya. Bener nggak sih garam tuh bisa? Ya, itu bener nggak? ya. Apa itu mitos? Itu mitos. Mitos. Garam tidak mempengaruhi untuk ular ya. Yang terus ada adalah jenis belut yang berlendir baru agak ada reaksi kalau kena garam. Kalau ular itu bukannya dia takut, dia akan menghindar kalau dia ada cium wangian yang menyengat. Bukan wangian, apa namanya? Jenis karbol, cairan karbol. Oh, berarti kayak Vixal gitu-gitu dia akan menjauh. Kayak Baiklin. Sensornya yang mengantarkan ke Jacobson itu akan terganggu, otomatis dia akan menghindar. Kira-kira kalau misalnya kita nggak tahu nih ya, udah ada ular di rumah. Kalau kita habis ngepel gitu dengan wangi-wangian gitu, dia keluar nggak sih? Nggak, karena dia itu takut wangi-wangian. Berarti dia bakal jauh. Ya, menghindar. Oh, rumah kalian mesti wangi semua. Kita tadi bilang jauh tetap jaga kebersihan rumah. Semakin maaf kalau kotor, tempat bersarang tikus, otomatis dia akan masuk mencari makan kan ke rumah-rumah. Oke. Ini saya tanya nih ya, sebagai pecinta ular, manfaatnya apa sih kalau kita memelihara ular di rumah? Manfaat untuk kita sih kan namanya hobi ya. Hobi, kembali ke hobi. Kenapa kita jaga? Seperti yang dibilang tadi, untuk menjaga ekosistem. Karena rantai makanan tuh biar tetap terjaga untuk di alam ya. Apalagi sekarang bangunan ini udah di bangunan-bangunan, jadi mereka keluar semua gitu ya. Tempatnya sudah terusik ya. Jadi kenapa akhir tahun itu ular banyak keluar? Karena memang musimnya berkembang biak dan musim hujan. Jadi tidak asing lagi kalau akhir tahun banyak ular masuk rumah warga. Oh gitu. Ya, emang musimnya sekarang. Musimnya di musim kawin reptil itu di puncak musim kemarau dia akan kawin. Pertengahan tahun dia akan mulai bersarang. Nah, satu ular ini kalau beranak bisa berapa anak nih? Sampai 40 ekor. Oh, maksudnya 40 ekor? Ya, induknya sepohon kelapa ini saya ada di rumah induknya. Ada punya? Ya. Dia punya anak 40 ekor? Ya, sampai 40 telur dia. Ini keluarnya dari mana sih kalau anaknya bertelur? Itu ada kelaminnya di bagian ekornya kok. Mana kelaminnya? Yang mana kelaminnya? Ini kelaminnya. Di balik ekor. Jangan lihat ke wanita ya. Ini ke ular. Oh, itu kelamin ya? Ya. Ini cowok cewek sih? Itu cowok. Nggak ada batangnya nih? Ntar keluar dia kalau pas. Ya. Jadi yang sering kemasukan ular bisa hubungi kami juga ya, nanti dikasih kartu nama. Kartu nama ada ya. Ya, karena musim ini musim ular keluar. Mau kok dijelaskan bahasanya. Kalau rumahnya sering dimasukin ular, jangan kemasukan ular, bahaya. Kalau kemasukan ular itu berbahaya. Ini Mbak Astrid paling sering kemasukan ular. Bahaya. Kalau sering rumahnya dimasukin ular. Jadi habitat ular itu yang rumahnya dekat sawah, sungai, semak-semak itu pasti ada ularnya. Karena mereka itu habitatnya. Rumah saya nih. Ya, kita berdampingan dengan mereka. Jadi salah satu cara biar ular nggak masuk ya rumah harus wangi, bersih, tidak lembab. Untuk soundman, bisa nggak putar video yang lain-lain tuh? Yang rescue, kan banyak di situ di flash disk. Iya. Untuk operator di sana. Oke, apa yang lagi bisa diedukasi buat masyarakat dan pengunjung kebun vintage hari ini? Ya. Oh iya, ada ya untuk cara penanganan patok ular. Oke, jelasin dong kalau dipatok. Coba deh dites yang dipatok dulu coba. Kita harus mengenali dulu jenis ular yang menggigit. Ya. Nah, kita kan nggak tahu. Pada ciri-ciri yang digigit nih, Kop, ular berbisa pasti akan meninggalkan titik 2 atau 1 yang lebih jelas karena habis digigit memiliki taring untuk menyuntikkan bisa. Operator, kalau ular tidak berbisa menggigitnya nih, nggak apa-apa yang terbalik, yang penting edukasinya masuk yang tempat digigit. Itu nggak apa-apa terbalik. Yang penting ada contohnya yang lain aja. Oke, gimana tadi? Yang kita harus kenali dulu ular yang menggigit itu. Kenali jenis ular yang menggigit. Nggak apa-apa terbalik. Biar yang nonton yang muter. Dipoto ini recording HP. Dia ini contoh digigitnya kan. Dia yang mana tuh? Yang ini. Ini nontonnya gini nih. Ya nggak apa-apa lah. Nonton Mireng ya kita. Oh. Jadi ciri-ciri kalau digigit ular berbisa, giginya ada lubang 2 ya.
Ada lubang 2. Ya, kalau ular tidak berbisa, giginya banyak dia. Oh, berarti itu tidak berbisa. Iya, Kalau berbisa. kita digigit cetek, cilik. Kalau ada banyak ini, berarti dia nggak berbisa. Berbisa. Tapi sakit tetap. Pasti yang namanya gitu. Kalau berbisa kebanyakan lubang 2 dia. Terus biar kita nggak panik gimana dong? Nih baru lihat Ya, dua nih, berarti berbisa nih. Caranya gimana dong? pertama istilahnya penanganan sebelum ke rumah sakit. Oh. Kita harus melihat ular yang menggigit. Kalau ular berbisa itu usahakan kita jangan panik. Jangan panik. Ya, jangan panik dan jangan mengikat atau jangan sampai mengisap. Dari kecil Ininya. Ya, biasanya kita kegigit ular berbisa, kita isap kan. Itu yang Usahakan jangan. Terus kita Karena apa? Gak boleh ininya, Mbak. Karena apa? Kalau kita menghisap, siapa tahu kita punya sariawan atau gigi berlubang, otomatis bisa itu akan cepat langsung kesal. Oh, gitu. Ya, lebih baik jangan dihisap. Kita Contoh ular berbisa. Ngintip-ngintip terus ya contoh ular berbisa. Tuyul berbisa tau gak sih kalau saya? kita ikat penanganannya seperti patah tulang, istilahnya imobilisasi ya. Diikat diikat tidak terlalu kencang. Kalau semakin kencang akan memecahkan, semakin parah jadinya. Oh. Di seluruh Indonesia ya. Saya di seluruh bioskop Indonesia. Filmnya. Ini kebetulan tim saya semua ikut di filmnya. Saya tahu. Maju yang bertanya. Ada yang bertanya? Yang mau bertanya silakan maju. Ada yang mau bertanya? Ayo maju. Ada.